Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di webinar kali ini. Pada kesempatan ini, webinar kali ini mengusung judul Fix Your Social Media for Your Future Career. Oke, sebelum kita masuk ke webinarnya, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Get to know me, nama aku Valerie Valencia Volka, biasa dipanggil Valen atau Alen. Aku kuliah semester 6, jurusan Kimia di Universitas Udayana. Nah, di Bisa Artificial Indonesia ini, aku lagi ngejalin magang di posisi influencer. Nah, jadi buat teman-teman bisa kepoin langsung Instagramnya Bisa AI, @bisa.ai. Di bagian Reels itu ada aku share beberapa konten, dan jangan lupa di like, comment, and share ya. Oke, back to topic. Jadi di zaman sekarang itu nggak ditapik lagi kalau kehidupan manusia saat ini saat berhubungan dengan media sosial. Nah, media sosial itu megang peran penting di hampir segala lini masyarakat, di semua jenjang, dari muda, tua, anak-anak mungkin udah main sosmed sekarang ya kan. Nah, mulai dari ngirim pesan ke temen, bagi informasi, sampai cari informasi yang lagi ngetrend di masyarakat. Nah, jadi nggak heran lagi kalau ada yang bilang bahwa sosial media itu jadi salah satu kebutuhan yang penting hampir untuk setiap orang. Nah, aku juga yakin nih teman-teman pasti udah tahu apa sih sosial media, tapi aku mau kulik sedikit nih apa itu sosial media. Nah, media sosial atau sosial media itu bisa dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakuin di media sosial, itu kayak misalnya melakukan komunikasi atau interaksi, hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, atau video. Nah, juga bisa berbagi informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna dalam jangka waktu 24 jam penuh. Nah, sosial media sendiri pada dasarnya itu adalah bagian dari pengembangan internet. Nah, kehadirannya sosial media ini dari beberapa dekade yang lalu udah buat sosial media dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Nah, jadi hal ini yang bikin kita sebagai pengguna sosial media itu akan tersambung dengan koneksi internet dan dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten apapun dimanapun. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di slide sosial media. Kamu tuh harus tahu kalau ada 7 jenis sosial media. Mungkin teman-teman masih belum ada yang tahu kalau misalnya sosial media itu terbagi dari beberapa jenis. Nah, kita bacain satu-satu. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama ada social networking. Nah, social networking ini biasanya ngebantu orang-orang atau organisasi buat tetap terhubung secara online. Nah, biasanya mereka tuh bisa berbagi informasi serta ide di dalamnya. Nah, kadang secara nggak langsung atau secara nggak sadar, kita tuh sekarang tuh lagi gunain media sosial dengan kategori ini, yaitu kategori social networking dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya tuh ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn. Halo? Ada ya suaraku? Lanjut, ada yang kedua itu ada media sharing network. Nah, di sana tuh ada beberapa jenis platform yang bisa kita pakai. Nah, si media sharing network ini adalah jenis platform yang paling fokus menunjukkan sisi visualnya. Nah, hal ini adalah perbedaan utama antara sosial media yang berfokus sebagai social networking dan juga media sharing. Nah, secara umum media sharing network itu berfokus dengan berbagi foto dan video. Nah, di kehidupan sehari-hari, contoh social media sharing network itu yang pertama ada Instagram, ada YouTube, ada Snapchat, dan ada TikTok.
Nah, meskipun Facebook dan Twitter juga memungkinkan untuk berbagi foto dan video, namun keduanya merupakan jenis sosial media yang bukan termasuk di tipe ini, gitu. Terus yang ketiga ada discussion forum. Nah, untuk forum ini itu merupakan salah satu jenis sosial media tertua, di mana contoh dari forum ini itu ada Quora, Reddit, dan Kaskus. Nah, untuk beberapa teman-teman, aku pun juga sama, mungkin di era kita masih udah jarang kita dengar beberapa platform yang tadi aku sebutin. Nah, dari forum-forum diskusi online tersebut, banyak pengguna yang haus akan pengetahuan, sehingga seringkali melemparkan pendapat dan opini bersama banyak orang lainnya. Nah, lewat discussion forum ini juga orang-orang nggak perlu ngerasa malu untuk ngungkapin pendapatnya dan bertanya terkait satu atau lain hal. Tapi untuk zaman sekarang mungkin ada juga seperti Zoom Meet, ada Google Meeting, ada Webex, dan juga ada Tampil ID ini yang lagi sekarang kita pakai. Selanjutnya yang keempat itu ada social blogging network. Nah, buat para penulis atau pembangun bisnis, biasanya social blogging network ini sangat ngebantu mereka banget. Karena apa? Karena jenis media sosial ini tuh kemungkinan besar ngebantu kamu untuk nge-publish konten sehingga dapat dicari oleh audiens lewat halaman pencarian Google. Nah, secara nggak langsung hal ini tuh tentu ngebantu kamu banget buat ngebangun bisnis kamu dan mengembangkannya lewat sosial media. Nah, jadi si sosial media ini jadi wadah yang cocok untuk penulis yang ingin sharing ide kreatifnya. Nah, ada beberapa media sosial yang termasuk ke dalam social blogging network ini. Yang pertama ada Tumblr, yang kedua itu ada Medium. Tapi kalau Medium juga jujur aku masih belum pernah dengar sih. Tapi untuk kedua sosial media tersebut bisa kamu manfaatin untuk nge-publish sebuah konten. Oh iya, kelupaan ada satu platform juga, itu ada Wattpad. Pasti anak-anak zaman sekarang kayak teman-teman dan aku yang zaman-zaman SMP-nya suka banget ngebaca, itu juga bisa dipakai untuk jadi social media blogging networks. Terus yang kelima itu ada live stream. Nah, live stream ini juga salah satu media sosial yang sekarang tuh makin populer. Kenapa? Kamu bisa ngelakuin broadcast video secara langsung ke banyak orang, atau cuma sekedar nonton atau jadi penikmat si konten streamernya aja. Nah, ketika live streaming pun ada beberapa isi konten yang bisa ditonton atau dilakuin, itu tuh ada beberapa contohnya kita main video games, main ML, Mobile Legends, terus di streaming ditampilin, bisa juga sambil nunjukin keahlian kita bermusik, main gitar, main piano, nyanyi, atau kita bisa bikin barang-barang DIY, terus juga bisa ada live podcast, dan masih banyak lagi. Nah, nggak cuman itu sih sebenarnya, fitur live chat juga memungkinkan kamu untuk berinteraksi dengan user lain hingga broadcaster. Nah, ada pun beberapa platform live streamer yang beredar itu ada YouTube. Tapi di zaman kita sekarang juga Instagram juga bisa dipakai untuk live. Terus lalu ada TikTok yang sekarang sering banget dipakai orang buat jualan. Nah, itu juga salah beberapa platform yang digunain untuk live stream gitu. Terus yang keenam ada review networks. Nah, yang keenam ini adalah salah satu dari jenis media sosial yang bisa digunakan secara luas. Kenapa? Dalam sosial media ini, kamu bisa ngebagiin pengalaman penggunaan produk, jasa, terus pengalaman bekerja di suatu perusahaan. Nah, apalagi kalau misalnya kamu tuh seorang marketer gitu. Mengandalkan media sosial jenis ini itu untuk bisa kita tuh bisa tahu apa sih pendapat orang terhadap produk sama layanan kamu. Nah, beberapa situs reviewnya itu ada Yelp atau Glassdoor. Tapi di beberapa e-commerce juga menurut aku itu jadi salah satu untuk review networks, karena di mana kita bisa lihat komentar atau pendapat orang dari apa yang udah mereka beli, apa yang udah mereka pakai. Itu bisa di review di situ, bisa kita lihat dia dari komentar-komentarnya. Terus yang terakhir ada salah satu media sosial yang paling populer nih sekarang ini, ada social audio networks.
Nah, kayak namanya, konten ini tuh biasanya disediain dalam bentuk audio. Nah, di mana setiap user itu bisa ngedengerin konten yang disediain sama para kreator. Nah, media sosial yang termasuk ke dalamnya itu dulu itu ada Clubhouse, ada Twitter Space, mungkin kalau sekarang itu ada Discord kali ya. Nah, untuk contoh konten itu antara lain ada podcast, sampai ada platform juga untuk diskusi, di mana setiap orang bisa kumpul di dalam suatu room dan berdiskusi untuk mendengarkan sesama user lainnya. Kayak gitu. Nah, dari semua sosial media yang tadi aku udah jelasin, yang udah aku kupas sedikit satu persatunya, kita tuh bisa lihat kalau di setiap sosial media itu punya manfaatnya masing-masing. Benar kan? Nah, back to topic, sosial media itu bisa mempengaruhi karir di masa depan. Nah, ini adalah pilihan yang tepat di mana sosial media itu bisa dijadiin untuk tempat kita personal branding. Nah, sebenarnya apa sih personal branding itu? Nah, terus juga apa sih pentingnya personal branding di sosial media? Nah, social branding sendiri, aku pernah baca salah satu pengusaha terkaya yang namanya Jeff Bezos, kalau nggak salah itu dia bilang kalau misalnya personal branding itu adalah apa yang dikatakan orang tentang kita ketika kita lagi nggak berada di ruangan tersebut. Nah, bisa dibilang kalau personal branding itu merupakan cara kita masarin diri kita ke orang lain, entah di sosial media ataupun di kehidupan nyata. Nah, karena itu setiap orang tuh punya personal branding masing-masing. Karena persepsi orang lain adalah personal branding yang kita milikin. Bisa apa sih yang bisa orang lain nilai dari dalam diri kita gitu? Apakah kita orangnya yang bawel atau kita orangnya yang aktif, kita orang yang ceria, kita orang yang cerewet gitu. Nah, jadi personal branding juga nggak cuma tentang soal bisnis atau pebisnis aja ya, tapi sekarang tuh personal branding bisa meluas jadi ajang perkenalan kemampuan, terus ajang perkenalan pengalaman dan keterampilan yang dimiliki sama banyak orang. Jadi pentingnya kita untuk mengoles citra diri kamu dengan ngebentuk personal branding yang sesuai. Kayak gitu. Nah, kenapa sih personal branding itu penting gitu? Pasti orang tuh selalu bertanya-tanya kayak kenapa emang haruskah orang menilai kita ABC gitu kan? Tapi sejujurnya emang branding itu emang penting banget. Karena kenapa? Karena eh, persaingan di dunia ini ya, apalagi di dunia karir tuh makin lama makin ketat. Orang-orang tuh makin lomba untuk nunjukin kalau dirinya itu yang terbaik. Nah, personal branding sendiri itu merupakan persoalan yang pasti bisa ngedukung kamu dalam hal karir maupun kehidupan. Nah, dimana saat kamu memperhatikan personal branding yang kamu milikin, kamu juga akan lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Maksudnya peduli gimana? Nah ya, kamu bakalan ngejaga diri kamu agar citra di diri kamu itu akan baik dan kesan yang nempel di diri kamu di mata orang lain juga adalah kesan yang baik gitu. Nah, buat aku memperkenalkan argumen yang tadi betapa pentingnya personal branding, mungkin aku akan ngejabarin sedikit apa sih manfaat dari personal branding. Mungkin aku berhenti sebentar dulu ya, azan soalnya.
Oke, karena udah selesai azannya, mungkin aku lanjutin ya. Eh, Tadi aku mau ngebahas tentang manfaat dari personal branding. Apa sih emang manfaatnya dari personal branding? Seperti yang teman-teman lihat, oh belum aku slide. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar, manfaat pertama itu adalah belajar. Kenapa belajar? Karena sebelum kamu mulai ngebentuk personal branding di media sosial, tentunya kamu perlu buat belajar banyak hal. Contohnya apa? Contohnya seperti ngedit, nulis, fotografi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh perlu buat kita pelajarin. Karena apa? Karena itu adalah hal yang ngedukung kita uh, untuk ngedukung sosial media yang kita milikin gitu. Nah, walaupun kamu nggak terlalu nguasain sepenuhnya, tapi at least kamu bakal dipaksa untuk belajar mengenai hal-hal tersebut. Nah, yang kedua adalah membangun kepercayaan. Nah, manfaat social branding itu kenapa bisa ngebangun kepercayaan? Nah, untuk ngebangun kepercayaan itu butuh tindakan yang kuat. Salah satunya dengan ngebentuk personal branding di sosial media. Kamu bisa nunjukin kalau kamu itu adalah seseorang yang benar-benar ahli dan punya keterampilan itu ke audiens kamu atau followers kamu di sosial media. Kalau saat kamu nunjukin kemampuan kamu, misalnya kamu adalah seorang uh, contohlah mahasiswa psikologi gitu. Nah, kamu pasti bakal sering banget nge-share konten-konten mengenai kesehatan mental. Dengan begitu, followers kamu atau audiens kamu itu bakal ngelihat kamu sebagai sosok mahasiswa psikologi yang handal dalam kesehatan mental. Nah, coba aja nih, misalnya seandainya kamu gak nunjukin itu ke audiens kamu, mungkin aja yang tahu bahwa kamu adalah mahasiswa si psikologi ini cuman orang-orang sekitar aja, cuma keluarga aja, cuman teman-teman aja. Sedangkan kan kalau audiens itu mereka tuh dari banyak kalangan yang bahkan kita tuh nggak terlalu kenal banget gitu kan. Nah, selanjutnya manfaat ketiga itu menyesuaikan persepsi orang lain terhadap diri kamu. Dengan ngebentuk personal branding kamu tuh bisa banget untuk ngebentuk citra diri kamu yang kamu inginkan. Misalnya, kamu tuh pengen terlihat jadi orang yang suka baca. Nah, kamu tuh bakal mungkin nunjukin peminatan membaca kamu seperti apa, contohnya nge-review buku-buku yang kamu baca ke sosial media, atau mungkin kamu ngupload tentang AU yang lagi viral di Twitter itu ke sosial media, biar nunjukin bahwa oh, si A ini adalah seorang yang suka baca buku, atau si A ini orangnya pandai loh karena suka baca buku gitu misalnya. Terus untuk yang keempat itu ada relasi yang luas. Dimana saat kamu ngembangin kemampuan, keahlian, dan minat yang kemudian kamu tunjukin ke sosial media, itu bisa bikin keuntungan buat diri kamu. Kenapa? Karena kamu bakalan terhubung sama orang-orang profesional yang punya peminatan yang sama dengan apa yang kamu milikin. Misalnya nih, saat kamu lagi fokus buat ngembangin konten tentang buku-buku yang kamu baca, kemungkinan besar kamu tuh bakal terhubung sama orang-orang profesional dalam buku atau si para pecinta buku lainnya. Nah, adapun manfaat yang kelima itu memudahkan karir. Dimana dengan membentuk personal branding itu, kemungkinan besar kamu bakal punya relasi yang luas sama yang tadi aku bilang. Kamu juga bisa nambah keyakinan orang-orang juga sama yang tadi kayak aku bilang. Contohnya, memudahkan dalam karir itu gimana? Ketika kamu pengen pergi ke psikolog, contohnya ya, misalnya kamu pengen pergi ke psikolog, kemungkinan besar kamu tuh bakal nyari tahu riwayat si psikolog ini. Ya walaupun gak semua orang bakal ngelakuin itu, tapi aku jujur bakal kayak gitu. Aku tuh bakal cari apa dia bener seorang psikolog, atau dia tuh psikolog yang punya kredibilitas yang bagus gak sih, atau mungkin data-data lainnya yang mungkin kita mau
cari tahu biar kita tuh yakin kalau si psikolog yang bakal kita datengin itu adalah psikolog yang bagus gitu. Nah, pencarian yang tadi kita lakuin itu kemungkinan besar kan bakal kita lakuin itu lewat Google atau sosial media punya psikolog tadi kan. Nah, itu bikin kenapa sosial media ini penting kita untuk personal branding, karena nanti pada saat kita mendapatkan informasi dari sosial media, kita bisa menilai loh, oh si psikolog ini ABCD, oh dia gini gini gini. Jadi si karir psikolog ini juga bakalan jadi bagus seiring berjalannya dengan personal branding yang dia tunjukin. Seperti itu. Udah manfaat dari personal branding tadi, sekarang aku mau kasih sedikit tips gimana cara ngebangun personal branding di sosial media. Nah, untuk membangun personal branding di sosial media, yang pertama banget itu kamu harus aware. Kamu harus aware terhadap diri kamu. Kenapa? Kalau kamu sendiri aja bingung gimana caranya, coba kamu mulai bertanya ke diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih minatku gitu? Apa tujuan hidupku? Terus apa sih yang pengen aku kasih lihat ke orang-orang? Terus apa sih karakter yang aku pengen tunjukin ke orang-orang atau yang pengen aku kembangin? Terus ada juga aku tuh pengen dilihat mau dipandang kayak gimana ya sama orang-orang gitu misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi tuh berguna banget untuk ngedukung kamu ciptain personal branding di sosial media. Nah, kalau kamu bisa ciptain personal branding yang konsisten dan terarah pada satu tujuan, nah kamu tuh bakalan pasti bisa banget untuk meningkatkan personal branding kamu gitu. Terus juga ada satu website yang aku tahu, mungkin teman-teman bisa cari di Google, itu ada tes super power check. Dia tuh gratis. Biar apa? Biar kamu bisa tahu kelebihan dan kekuatan apa yang ada di diri kamu. Boleh teman-teman coba untuk cek nanti di Google setelah webinar ini berlangsung. Selanjutnya yang kedua itu adalah bertindak. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan yang tadi kamu tanyain ke diri kamu itu, sekarang tuh saatnya buat kamu bertindak untuk sempurnain personal branding. Jadi alangkah baiknya yang pertama kamu bisa ngerapihin media sosial kamu. Kalau dari aku sendiri untuk ngerapihin media sosial itu yang pertama itu gunain foto profil yang sesuai. Gimana? Kalau kamu pengen dipandang jadi seorang pebisnis, kamu bisa pakai foto yang pakai setelan ala pebisnis seperti kemeja atau jas atau terus pakai dasi yang rapi gitu. Nah, apa sih gunanya? Gunanya tuh untuk numbuhin kualitas diri kamu. Kayak kamu bakalan dipandang sebagai pebisnis. Tapi beda lagi sama aku. Di Instagram, karena aku mau dipandang jadi anak muda yang chill, aktif, kreatif. Jadi aku sendiri pakai foto yang sesuai apa yang mau aku dipandang. Aku, kalau teman-teman tahu Instagramku atau yang belum tahu ada @valerivf, itu aku tuh pakai foto profil di mana aku tuh pakai baju cewek kue. Biar apa? Biar orang ngelihat aku kesan pertamanya, oh anak ini tuh cheerful abis gitu. Nah, terus beda lagi sama aku di LinkedIn. Aku pakai baju formal. Untuk display picture aku pakai baju formal itu Almed kampus. Biar apa? Biar orang tuh menilainya, oh ini tuh anak mahasiswa Udayana loh yang lagi dikit demi sedikit lagi nitih karir dan lagi ngerapihin masa depannya gitu. Terus tindakan kedua itu penulisan yang sesuai mungkin, karena kita harus misalnya kita ngupload konten atau kita ngupload IG story, itu kita harus nulis dengan penulisan yang sesuai, yang sopan, yang enggak menggunakan bahasa yang kasar, dan tentunya kalau bisa menggunakan ejaan yang baik gitu. Nggak perlu benar-benar formal, tapi asal tahu penempatannya. Contohnya untuk nama profil, digunakan huruf kapital,
Valerie Valencia Fawaka, V-nya besar, F-nya besar gitu misalnya. Karena beberapa recruiter itu juga ngecek tuh dari situ, dan banyak juga orang yang suka gaya bentuk penulisan yang rapih dan sopan. Selanjutnya itu adalah telusuri jejak digital. Nah, ini tuh merupakan poin yang sangat penting banget. Jangan sampai jejak digital kamu buruk terlihat oleh orang lain. Jadi mulai sekarang yuk kita bersih-bersih, jaga nama baik, jaga juga sikap. Aku punya cerita sedikit tentang telusuri jejak digital. Jadi aku I have a ex-boyfriend and he had a new girlfriend, di mana si my ex itu ngasih tahu nama panjangku ke ke pacar barunya itu. Nah, di mana dia tuh sampai bisa tahu apa LinkedIn-ku, apa Instagram-ku, apa Pinterest-ku, semua sosial media itu dia bisa tahu gitu loh. Jadi kalau aja aku ngasih personal branding yang jelek, apa kata dia menilai, oh ini loh mantannya pacarku kayak gini ya ternyata gitu. Nah dari situ aja kita bisa paham dong seberapa pentingnya jejak digital yang ada, apalagi buat orang-orang yang baru nyari tahu tentang kita. Dari hal-hal baru yang mereka telusurin aja, mereka tuh ternyata bisa dapetin mungkin bakalan banyak persepsi-persepsi yang ada muncul di otak mereka mengenai kita. Nah, maka dari itu jejak digital itu benar-benar mempengaruhi personal branding kita di sosial media. Tapi mungkin pasti ada pertanyaannya, kalau ternyata jejak digital kita di sosial media itu udah tercoreng gimana? Kalau menurut aku sendiri itu nggak apa-apa banget, karena semua orang itu ada masanya masing-masing. Dan kita juga sebagai manusia adalah manusia yang berproses. Jadi dari situ kita tuh mulai tahu kalau kita tuh harus ngelakuin apa untuk menutupi sekiranya jejak digital yang udah tercoreng tadi dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang bikin orang tuh amazed kayak, oh dulunya tuh kayak gitu, oh ternyata kayak gini, keren banget gitu. Terus ada tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu adalah tunjukkan bakat dan kemampuanmu. Nah, setelah dirapihin nih sosial media kamu bisa nih untuk mulai ngembangin kemampuan apa yang pengen kamu tunjukin di sosial media. Seperti tadi contohnya itu ada nge-review buku, terus ada nulis sastra, misalnya juga buat konten untuk info-info kesehatan, info grafis buat teman-teman yang suka ngedesain. Kalau misalnya aku sendiri, karena aku orangnya bawel ya, kayak seperti teman-teman tahu pasti aku tuh orangnya bawel. Jadi aku tuh suka banget ngomong. Jadi aku tuh ikut beberapa volunteer di mana aku tuh ngisi di posisi podcaster, broadcasting. Nah, di situ aku tuh share kegiatan-kegiatanku dan hasil-hasil podcastku ke IG story gitu. Jadi buat followers lama aku juga mungkin yang dari SMP mungkin ada yang tahu kalau misalnya aku tuh bisa banget main piano. Jadi dulu beberapa kali aku sering banget share kegiatan aku main piano, terus lomba piano, terus ikut beberapa konser. Jadi nunjukin bakat itu wajib banget untuk kamu nunjukin personal branding diri kamu gitu. Terus tips yang keempat itu adalah konsisten dan berkembang. Dimana ini tuh langkah terakhir adalah konsisten dan berkembang. Dimana walaupun dibutuhin banyak kesabaran ya untuk mencapai targetnya itu, tapi jangan lupa buat terus dikembangin. Karena seperti yang tadi aku bilang tadi, zaman tuh makin lama makin terus semakin berkembang pesat. Nah, bakalan ada banyak-banyak perubahan besar yang menanti di depan dan kamu harus siap untuk menghadapin itu semua. Nah, ini yang terakhir banget nih. Ini yang terakhir banget yang gak kalah penting untuk ngedukung semua itu adalah perlunya keseimbangan. Keseimbangan di sosial media dan juga di dunia nyata. Kamu boleh ngebentuk citra diri, tapi jangan sampai pencitraan. Kamu terlalu membentuk citra diri di sosial media, kamu ABC, tapi ternyata di dunia nyata kamu tuh EFG gitu. Jangan sampai pencitraan. Personal branding itu
Boleh, tapi bersikaplah dengan jujur sesuai kemampuan yang kamu pengen kembangkan dengan kemampuan yang emang kamu milikin sesungguhnya. Gitu. Nah, setelah teman-teman dengar beberapa poin yang tadi aku udah sebutin, aku harap sesegera mungkin untuk ngebentuk personal branding yang teman-teman milikin. Nah, teman-teman bisa lihat sosial mediamu sekarang dan bertanya kepada diri, apakah personal branding aku di sosial media udah baik? Atau gimana ya persepsi orang lain terhadapku kalau misalnya mereka lihat isi feed Instagramku gitu. Oke, selanjutnya aku mau cerita sedikit tentang exposure. Nah, jadi di tahun 2020, itu masa-masa COVID, itu aku yang of course itu nggak cuma aku doang, tapi semua orang itu pasti ngalamin yang kayak bosen kita di rumah aja tiap hari buka sosmed. Nah, di tahun 2020 itu juga aku sadar kalau orang-orang itu, semua orang bahkan butuh exposure. Nah, beberapa exposure yang penting kayak kalau misalnya gue tuh punya exposure kepada audiens tuh kayak followers. Nah, pertanyaannya, apa harus ya kita tuh punya audiens? Nah, kalau misalnya dipikir audiens tuh kayak fans, kita tuh bakal kelihatan keren, kita bakal kelihatan beken, kita bakal kelihatan famous, kita bakal kelihatan uh, terkenal, banyak yang tahu, tapi bukan yang kayak gitu audiens yang aku maksud. Audiens yang aku maksud itu bukan yang kayak fans, tapi audiens itu ibarat kayak network. Nah, di mana network itu orang tuh bisa dengerin apa yang kita omongin, apa mereka juga bisa komentar sama apa yang dilakuin maupun sebaliknya, tapi dalam ranah yang positif gitu. Terus juga seperti yang teman-teman lihat di layar itu ada exposure kepada potensial klien. Apa bedanya? Bedanya kalau audiens itu orang yang mengkonsumsi konten kita. Sedangkan kalau exposure kepada potensial klien itu exposure terhadap pintu gerbang, mereka tuh pintu gerbang kita ke orang-orang yang punya power atas keputusan yang kita mau gitu. Sampai akhirnya aku tuh sadar bahwa penting banget ya ternyata sosial media gitu. Aku tuh ngerasa keterbelakang banget karena aku mikir pasti orang-orang udah sadar betapa pentingnya sosial media itu dari beberapa tahun lalu. Walaupun mungkin aku ngerasa emang aku udah main sosial media tuh udah cukup lama, tapi aku belum punya begitu banyak exposure sampai harus punya audiens dan potensial klien juga. Jadi dari 2020 itu sampai sekarang aku tuh lagi berusaha untuk memperbanyak audiensku gitu, memperbanyak exposureku. Nah, karena tadi aku ngerasa terbelakang kan, tapi tetap aja kan namanya hidup tuh sebenarnya nggak ada yang telat gitu. Semua tuh bisa dibedahin, yang penting dibedahin segera dan secepatnya. Dan aku pada saat itu aku mulai untuk ngebenahinnya sampai saat ini. Gitu. Karena pas aku sadar ternyata enak loh orang-orang yang punya exposure tinggi kayak Instagram famous yang kayak ada di slide yang bisa teman-teman lihat di situ ada Rahel V-nya, terus ada Fadil JD, ada juga Prilly Latuconsina. Kalau Rahel V-nya mungkin teman-teman tahu dia tuh punya usaha Lokasaji, terus Fadil JD tuh punya usaha bakso Pak Muh, terus Prilly Latuconsina kalau misalnya teman-teman ngikutin di TikTok lagi viral kemarin dia tuh baru aja buka toko kue gitu. Nah, dengan exposure yang mereka punya, mereka tuh gampang untuk uh, penjualannya itu gampang loh. Dengan marketingnya itu bakal gampang karena mereka tuh punya exposure yang tinggi. Sama juga kayak ada YouTuber juga yang ada di slide itu ada Vindes, terus ada Deddy Kobuzer, terus ada Rans. Untuk Vindes mereka tuh punya ada satu brand yang mungkin bakal gampang untuk dipasarin. Terus juga mereka dengan exposure mereka yang tinggi, kemarin mereka ngadain sebuah acara yang berisi tentang olahraga
yang viral banget di TikTok itu juga dengan exposure mereka yang tinggi tuh, mereka tuh mengait, mereka tuh sampai bisa ngajak banyak orang ikut nonton si acara yang mereka punya, acara yang mereka udah rancang, acara yang mereka buat gitu. Terus ada Deddy Kobuzier, dia tuh punya exposure tinggi juga karena dia punya podcast yang Close the Door, itu banyak banget orang yang berkomentar di sana. Karena apa? Karena exposure si Deddy Kobuzier itu juga tinggi. Jadi banyak orang yang nonton, banyak orang yang ngomongin, banyak orang yang ngomentarin gitu loh. Itu karena exposure-nya. Terus ada Rans Entertainment, Raffi Ahmad, Nagita Slavina Entertainment dengan dua anaknya itu. Dengan mereka punya exposure yang tinggi, kemarin aku tahu kalau Nagita Slavina itu buka bukan stand makanan sih, bazar makanan di PIK. Nah, itu benar-benar seramai itu. Kenapa bisa seramai itu? Karena dia punya exposure yang tinggi. Itu kayak when you are well known, everything is gonna be easier gitu. Kayak kalian mau jualan gampang, kalian mau ngasih tahu apa yang kalian pikirin tuh gampang, kalian pengen cari orang yang setuju sama kalian itu gampang. Sedangkan kalau misalnya kita nggak punya exposure gimana? Nah, makanya dari sekarang perbaiki sosial media, karena menurut aku jujur pada saat aku udah mulai perbaikin sosial media aku, exposure aku lebih tinggi, dimana aku bisa lihat karena di Instagram itu punya fitur insight, dimana Instagram aku tuh banyak yang kunjungin, terus juga lumayan banyak followers yang uh, jadi interaktif sama aku semenjak aku perbaikin sosial media dan aktif di sosial media gitu. Nah, selanjutnya itu seperti teman-teman lihat di slide, company menggunakan sosial media untuk recruitment. Nah, sampai di titik dimana aku juga sadar betapa pentingnya sosial media untuk karir. Karir tuh nggak mesti jadi pekerja kantoran, nggak mesti juga jadi orang-orang yang hebat tinggi banget, itu nggak mesti. Bisa juga jadi freelance, entrepreneur, content creator, terus influencer, masih banyak lagi. Nah, kenapa sosial media itu penting? Karena seperti yang teman-teman lihat, uh, menurut statistik di US bilang hasil penelitian pada banyak company yang pakai sosial media buat recruitment, di mana ada 93% company yang menggunakan LinkedIn, lalu ada 66% yang menggunakan Facebook, dan selanjutnya ada 54% yang menggunakan Twitter. Nah, kenapa mereka melakukan recruitment menggunakan sosial media? Karena itu lebih mudah. Karena apa? Sekali mereka ngeluarin misalnya lowongan kerja, itu pasti banyak banget yang daftar gitu. Karena apa? Karena sosial media tuh jangkauannya luas. Sosial media tuh mudah diakses. Jadi menurutku juga jadinya kenapa company tuh juga mencari pekerja-pekerja atau mereka merekrut pekerja-pekerja itu lewat sosial media. Sedangkan kalau misalnya zaman dulu mungkin mereka tuh pakai brosur, di mana itu bakal ngeribetin banget untuk di masa ini ya menurut aku. Yang pertama kita harus bikin pamflet yang menarik biar ada yang mau nerima brosurnya. Kayak apalagi kalau misalnya kita harus itu pertama pamflet. Yang kedua kita harus nyetak, berarti kita harus ngeluarin uang. Terus yang ketiga, kita harus ngeluarin tenaga karena kita harus nyebar brosurnya ke orang-orang yang belum tentu juga orang yang baca brosurnya bakal tertarik untuk daftar gitu. Sedangkan kalau di sosial media itu gampang, se-easy itu. Oke, selanjutnya ini slide terakhir. Ayo mulailah benahi sosial media demi karir. Nah, sesimpelnya kenapa sosial media harus dibenahi gitu. Karena interaksi kita di masyarakat itu ibarat kita tuh lagi kumpul-kumpul di suatu tempat, tapi kita tuh udah
direpresentasikan di sosial media. Ibaratnya nih, kamu mau main-main aja, kamu santai-santai aja, kamu cuman pengen duduk-duduk ngopi-ngobrol. Nah, kamu tuh bisa ke Instagram. Tapi kalau misalnya kamu pengen ngomongin hal-hal berat, kamu pengen ngomongin kerjaan, kamu pengen ngomongin hal-hal yang berbau profesional, itu pasti kamu bakal ke LinkedIn. Kayak udah terbentuk apa ya? Semacam virtual atau maya, semacam tempat kita untuk networking. Kayak gitu. Tapi apa aja yang harus dibenahi? Sosial media apa? Di sini aku ada 3 sosial media yang mungkin menurut aku pribadi itu harus dibenahi. Karena banyak sosial media yang menurut aku di zaman sekarang itu kurang apa ya? Kurang dilirik sama para HR gitu. Yang pertama yang teman-teman bisa lihat itu ada LinkedIn. Karena company itu bisa ngelihat historical education kamu, historical professional experience kamu itu bisa dilihat di LinkedIn. Nah, makanya kenapa bagusnya kita harus ngebenahi atau lebih bagusnya kita mengoptimalkan profil LinkedIn. Yang berarti di mana kita harus isi semua profil LinkedIn, terus harus diisi dengan lengkap ya teman-teman. Terus karena kalau misalnya lengkap, di situ kita maksudnya HR tuh bisa ngelihat siapa kamu, apa yang kamu lakuin, apa yang kamu kuasain. Nah, dengan kayak gitu, kamu bisa dapat banyak manfaat, terutama jika profil kamu dilihat oleh HR perusahaan tertentu. Itu kan pasti tujuan kita, LinkedIn kita dilihat sama HR perusahaan tertentu. Nah, kenapa harus optimalin si profil LinkedIn ini? Karena seperti yang teman-teman tahu, LinkedIn itu adalah media sosial yang digunakan untuk cari kerja, cari karyawan, bener kan? Nah, tapi sebenarnya dulu LinkedIn itu cuma platform untuk resume online, untuk berbagi informasi aja. Nah, untuk di mana di LinkedIn yang sekarang itu memungkinkan para profesional untuk terhubung antara satu sama lain. Di mana mereka bakalan berbagi informasi tentang skill mereka, tentang diri mereka, tentang pengalaman kerja, bahkan hasil kerja dan pencapaian mereka. Nah, di Indonesia sendiri udah ada 6 juta pengguna LinkedIn loh. Tapi makanya bisa dibilang LinkedIn ini sangat penting ngebantu para pekerja untuk ngembangin personal branding. Tapi 6 juta ini juga belum termasuk mungkin banyak dari kita tuh lagi di era untuk meniti karir, mencapai masa depan, tapi banyak teman-temanku yang mungkin teman-teman kalian juga mungkin masih belum peduli dengan penggunaan LinkedIn gitu. Jadi padahal LinkedIn itu kalau misalnya profil kita bisa dapat peringkat tertinggi di LinkedIn, berarti personal branding kita bagus. Itu juga bisa ngebantu untuk si para recruiter untuk mahamin kalau kita tuh lagi cari kerja, terus juga mahamin skill kita, pengalaman kita, dan juga mudahin si para recruiter ini buat langsung ngehubungin kita kalau misalnya kita tuh punya kesempatan kerja gitu. Terus juga kalau misalnya punya LinkedIn yang bagus, kita tuh juga bisa terlihat lebih menonjol dibanding pelamar kerja lainnya. Nah, terus juga kita juga bisa ningkatin networking sesama pencari kerja, sesama peniti karir, dan juga bisa dapat informasi pekerja lebih awal. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu ada Instagram. Yang kedua ada Instagram. Nah, kenapa Instagram? Karena Instagram itu nunjukin who are you in outside office. Siapa diri kamu tuh apa yang kamu kerjain di luar kantor gitu. Jadi para recruiter atau HR mungkin bisa lihat konten apa yang kamu share, konten apa yang kamu konsumsi juga mungkin bisa lihat dari following kamu apa aja yang kamu follow kayak gitu. Karena
secara langsung atau enggak, secara tanpa kita sadarin, kita tuh bisa lihat karakter orang cuma lihat dari feeds Instagramnya. Apakah dia ini orang yang ceria, dia tuh orang yang bijak, atau dia tuh orang yang glamour. Walaupun bukan kadang sih, emang ada sih pepatah yang mengatakan, pasti teman-teman tahu, don't judge the book by its cover. Tapi paling enggak secara parsialnya tuh kita tuh bisa tahu informasi dasar tentang mereka. Kita bisa tahu informasi apa pekerjaannya, apa pendidikannya, apa hobinya, apa warna favoritnya, siapa keluarganya, siapa sahabatnya, siapa teman dekatnya, siapa pacarnya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kita tuh juga bisa mengetahui informasi yang bersifat pribadi, kayak misalnya tempat tinggal, atau informasi yang kita dapetin bisa juga melalui foto atau video. Jadi dari situ kita tuh bisa nebak kepribadian mereka gitu loh. Si HR ini, si para recruiter ini bisa nebak kepribadiannya. Karena berkat media sosial sendiri, kenal sama orang itu nggak serumit dulu. Cukup buka akun sosial medianya, terus kita bisa mudah dapetin informasi tentang dia. Makanya lebih baiknya kita memfilter terlebih dahulu segala sesuatu yang akan kita unggah ke media sosial. Contohnya, sebelum mengunggah foto atau video, coba pikirin 2 kali apa ya respon yang bakal orang-orang kasih, apa ya respon yang bakal followers aku berikan kalau aku mengupload ini gitu. Walaupun emang unggahan atau foto video yang kita upload itu bisa dihapus, tapi data kita tuh masih tersimpan rapih di big data. Nah, selain itu, ngefilter juga diperlukan. Biar apa? Biar kita bisa meminimalisir persepsi negatif yang diberikan sama orang setelah ngeliat feed Instagram kita. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, itu ada Facebook. Facebook tuh sebenarnya adalah payung sosial media gitu loh. Karena Facebook itu kan yang punya Instagram itu punya Facebook ya, gitu kan. Nah, jadi si Facebook ini sebenarnya basic information about yourself gitu. Karena walaupun emang sekarang aku juga yakin anak-anak muda kayak kita tuh jarang banget main Facebook, tapi sebenarnya HR itu juga masih tetap untuk mencari tahu kita dari Facebook. Oh ya, ngomong-ngomong soal Facebook, nah, jadi aku pernah baca ada penelitian tentang Facebook yang memberikan sejumlah pandangan psikologis. Itu penelitinya itu dari Universitas Negeri Michigan di Amerika Serikat yang mengkaji mahasiswa, berarti orang-orang seumuran kita selama 1 tahun. Nah, si peneliti ini nemuin kalau mahasiswa tuh ngerasa harga dirinya rendah, sebenarnya bisa ngambil manfaat dengan ngembangin hubungannya dengan manusia lain yang tidak rendah diri. Dan si Facebook ini memungkinkan mereka untuk ngebentuk apa yang biasa disebut modal sosial media aja, dengan memberikan mereka tuh kepercayaan yang awalnya kurang membentuk jaringan dukungan. Nah, terus pasti kalian bertanya-tanya kan, kayak sebenarnya apa sumbangan si Facebook ini, apa gunanya si Facebook ini buat dunia karir. Nah, dengan jumlah pengguna yang lebih dari 400 juta, mungkin sekarang lebih atau mungkin berkurang, semua orang tuh tahu kalau misalnya ini tuh merupakan sarana marketing yang kuat. Marketing kita ya, maksudnya memperjual kita, personal kita. Dan menurut survei juga ada survei yang menunjukkan bahwa 30% perusahaan gunain Facebook untuk nyaring calon karyawan yang potensial. Nah, maka kenapa di era digital ini ketika pencarian Google kan bisa ungkapin banyak informasi yang beda-beda. Makanya kita tuh harus berhati-hati sama apa yang kita tulis di jejaring sosial. Salah satunya, jangan ngebuat kesalahan-kesalahan di Facebook atau kalian julid. Karena Facebook tuh, aku makin lihat, makin kesini,
di Facebook tuh makin aneh-aneh, makanya mungkin generasi kita, generasi zaman sekarang yang lahir tahun 2000-an itu udah makin jarang pakai Facebook. Makanya kalau misalnya ataupun kalian pakai Facebook atau yang lain-lain, jangan sampai ngebuat kesalahan yang bisa bikin citra kita jelek sampai ngerusak karir. Nah, dari uh, sebagian sebagai sebagian dari produk teknologi masa kini, media sosial itu ibarat dua sisi mata pedang. Ya nggak sih? Karena media sosial itu cuma sarana atau media yang sifatnya netral. Sedangkan kita sebagai penggunanya akan memanfaatkan si sarananya ini membawa kebaikan atau justru membawa sebaliknya. Maka mana yang bakal kita pilih? Gitu guys. Karena sejatinya uh, suatu hal itu, banyak hal terletak itu pada komunikasi atau komunikan atau sarana komunikasinya gitu. Tapi pasti banyak orang yang mikir, ngapain sih peduli sama omongan orang lain? Ngapain sih harus dengerin apa kata orang lain? Ini tuh sosmed punyaku, ini tuh uh, aku yang uh, ngejalanin hidupku, jadi terserah aku dong mau posting apa aja di sini. Nah mungkin teman-teman juga kalau secara nggak sadar pernah tuh ngucapin kalimat-kalimat tadi. Tapi perlu teman-teman pahami bahwa terkadang, bukan terkadang, malah keseringan, apa yang kita unggah adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan citra diri kita itu dapat terbentuk melalui apa yang kita unggah. Makanya mungkin sekarang belum waktunya nih apa yang kita unggah jadi bumerang buat diri kita. Tapi pada saat nanti ngelamar pekerjaan atau ngikutin kompetisi ataupun dalam rangka mencapai karir kita, itu tuh sadarkan diri kita bahwa aktivitas kita di media sosial juga bakalan jadi bahan pertimbangan oleh para recruiter. Makanya kita harus be aware. Makanya tadi tips-tips yang aku kasih tadi tentang personal branding, apa yang harus kita lakuin di sosial media itu harus benar-benar tunjukkan gitu loh, harus benar-benar dilakuin karena memang sosial media itu seberpengaruh itu untuk karir kita ke depannya. Nah, yay, it's done untuk materi yang aku bawain pada webinar ini. Mungkin ada teman-teman yang mau nanggepin atau teman-teman yang mau bertanya, kita bisa diskusi santai di sini sambil nunggu buka puasa, bisa banget buat on mic atau chat on comment. Silahkan. Kak, aku mau nanya dong. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Dini Salsagita Widodo. Nah, aku mau bertanya, bagaimana sih pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari, entah itu dari dampak negatifnya, pengaruh negatifnya atau pengaruh positifnya?
Oke, tadi Dini ya. Kalau menurut aku sendiri, media sosial tuh sebenarnya sama sih sama kehidupan ini. Semua itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Cuman kalau untuk di dampak positifnya sendiri, media sosial tuh apa ya? Kita tuh banyak selebgram-selebgram, contohnya banyak tiktoker-tiktoker terkenal itu karena sosial media. Karena mereka bisa, balik lagi yang tadi aku omongin, mereka tuh ngasih personal branding di mana tuh mereka tuh bisa nunjukin kalau misalnya, oh mereka tuh bisa jago nari, makanya orang-orang audiensnya itu banyak yang follow dia karena dia tuh jago nari loh, dia tuh keren narinya, aku suka ngelihatnya gitu. Atau mungkin kayak sosial medianya si para-para uh, influencer make up yang mereka suka make up dan mereka bisa share ke sosial media dan ternyata banyak audiensnya yang suka, banyak banyak yang nge-follow dia karena dia bisa ngasih spill make up, spill produk make up, juga bisa spill tata cara make up yang bagus. Itu juga bikin dampak yang baik dari si sosial media ini. Tapi ada juga sebenarnya masih banyak dampak baik dari sosial media. Kalau misalnya kita mau uh, kita tergantung persepsi masing-masing dan tergantung penggunaan sosial medianya sendiri itu digunain buat hal yang seperti apa. Tapi kalau untuk negatifnya, sosial media jujur itu juga ada beberapa hal yang bikin aku mikir sosial media tuh ada dampak negatif. Yang pertama, karena sosial media itu kita bisa ngelihat banyak orang dari banyak sisi, dari banyak eh, bukan genre ya, banyak hal yang berbeda. Kadang sosial media itu bikin kita jadi ngedown. Kenapa ngedownnya? Mungkin karena eh, kita lihat misalnya contoh, aku tuh buka TikTok. Aku buka TikTok, aku bisa lihat orang yang kok dia cantik banget ya, kok dia make upnya bisa se-flawless itu ya, kok dia bisa sejago itu ya. Jadi kadang media sosial bikin aku tuh ngerasa kurang, ngerasa aku nggak pantas. Padahal sebenarnya kita tuh punya kelebihan sendiri yang mungkin aja karena kalian, karena kamu tuh nggak nunjukin itu ke sosial media, jadi orang-orang dan audience atau followers kamu tuh nggak tahu apa yang kamu punya. Yang tahu tuh cuman mungkin cuma diri kamu atau keluarga kamu aja. Balik lagi, itu sebenarnya antara satu sama yang lain itu berkaitan. Dari hal negatif yang tadi aku sebutin aja, sebenarnya ada loh hal positif di dalamnya, karena sebenarnya dengan kita ngerasa kurang itu, kita juga bisa jadi memacu diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Jadi yang bukan jadi apa seperti mereka, tapi kita lebih kembangin lagi apa sih yang ada di diri gue, harus gue kembangin. Jadi sosial media ini nggak bikin gue malah jadi ngedown, tapi bikin gue semakin bisa berkarya, bisa kayak mereka. Itu sih kalau menurut aku, Dini. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nambahin atau mau berkomentar, gitu boleh banget. Kakak Valen, aku mau nanya. Boleh. Siapa tadi yang mau nanya? Monica ya? Aku, Boleh, silakan. cara kita, tadi kan tentang personal branding ya Kak. Cara kita ngukur keberhasilan kita dalam membuat personal branding itu gimana sih menurut Kakak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya cara kita ngukur seberapa berhasilnya personal branding kita gitu ya. Kalau menurut Betul. kalau menurut aku, kita bisa ngeliat seberapa berhasilnya personal branding yang udah kita buat itu dari gimana komentar orang terhadap kita. Bukan dari komentar orang-orang terdekat ya, tapi dari komentar-komentar mungkin orang-orang. Misalnya aku punya temen ya, aku punya temen, misalnya aku dan Monica temenan, Monica punya temen lagi yang mungkin aja kita nggak kenal tapi dia tuh tahu aku. Nah, siapa tahu aja apa yang udah dikomentarin sama si temennya Monica ini tentang aku itu hal-hal yang baik karena melihat seberapa personal branding aku. Dan kebetulan juga aku bisa mendengar itu dari si Monica yang cerita kalau, Len, kata temen gue
kamu gini 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 loh. Terus pasti dalam hati kita tuh bakal ngerasa kayak, oh ternyata wah tepat nih personal branding gue kena nih di dia gitu. Sebenarnya banyak hal sih yang bisa bikin kita ngerasa kalau misalnya personal branding kita itu berhasil. Tapi menurut aku perkataan orang sih yang paling utama, karena mereka kan yang bisa nilai kita, mereka yang bisa komentarin kita dari apa yang mereka lihat di Instagram kita. Misalnya kayak oh kamu Instagramnya bagus ya, kamu Instagramnya estetik ya, terus oh kamu tuh kayaknya orangnya keren ya karena kamu suka ikut ini. Itu nggak dengar dari apa namanya, misalnya dari teman ke teman, tapi siapa tahu dengan interaksi dia sama kita yang dia suka, misalnya suka ngekomen di IG kita atau dia ngekomen Instagram story yang udah kita share, itu juga kadang menurut aku itu hal-hal kecil yang bisa ngebuktiin kalau personal branding kita tuh udah tercapai gitu. Gitu Monica. Oke, terima kasih Kakak Valen. Sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau tanya lagi atau mau memberikan pendapat atau diskusi, nggak apa-apa, kita diskusi aja sekalian nunggu azan maghrib. Walaupun masih lama ya, 1 jam lebih lagi. Enggak deh, 2 jam. Ada lagi yang mau nambahin atau memberikan pendapat? Atau mungkin karena materi aku tadi lama banget kali ya, jadi pada terlalu paham ya. Atau kayak, ya boleh siapapun yang mau nanya lagi boleh, aku kasih waktu lagi untuk terus bertanya. Karena sharing is caring, ya nggak sih? Mumpung ada waktunya juga, karena belum tentu bisa ketemu lagi. Tapi semoga ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Tapi yang penting kalau dari aku sekarang, setelah webinar ini selesai, kalau bisa coba kamu lihat sosial media kamu, gak cuma Instagram, tapi coba kamu lihat juga apakah kamu udah punya LinkedIn atau belum. Terus apakah kamu juga bisa lihat apakah Facebook kamu itu isinya udah seperti apa, apakah kamu pernah bikin hal-hal yang buruk, atau kamu nge-share hal-hal yang buruk, hal-hal yang hoax, hal-hal yang mengandung sara, bikin jadinya nggak baik gitu citra kita. Coba dicek-cek ulang. Misalnya Instagram kamu, kalau misalnya kamu kayak Dini nih, Dini aku taunya personal branding Dini tuh dulu tuh anak gitar banget. Dia tuh sering upload dia main gitar gitu. Misalnya atau kayak uh, kayak ada Muhammad Jansi Cordova, ada tips and trick gak sih nanggulangin dampak negatif dari sosial media? Cara nanggulanginnya mungkin kalau misalnya dari dampak negatif yang tadi aku sebutin aja kali ya. Dampak negatif itu bikin orang tuh ngerasa gak pernah puas, gak pernah ngerasa cukup, selalu ngerasa insecure, apalagi sama pencapaian orang, karena kita lihat sosial medianya. Mungkin cara nanggulanginnya adalah dengan berubah, berkembang, tapi nggak tutup mata. Kayak sebenarnya boleh sih tutup mata, karena kadang tutup mata tutup telinga itu kadang tuh harus. Cuman kadang untuk ngalamin perubahan kita tuh harus melek, kita tuh harus jeli sama sebenarnya apa yang lagi berkembang sekarang,
yang bisa sejalan sama apa yang perubahan yang bisa kita lakuin. Nah, karena misalnya kita ngelakuin A, tapi ternyata perkembangan zaman tuh si A itu udah nggak works lagi atau udah nggak eh, ya udah nggak cocok lah di perkembangan zaman yang sekarang. Jadi nggak balance, jadi nggak make sense gitu. Jadi lebih baik kita eh, balik lagi, kita harus ngikutin perkembangan zaman, kita harus lihat sosial media yang kita punya, kita harus jadi orang yang terus berkembang karena jadi manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk yang berproses. Karena yang aku tahu dan aku sadarin juga, proses itu seharusnya itu selalu jadi hal-hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena kalau misalnya dari dampak negatif tadi yang aku bilang kita ngerasa terbelakang, kita ngerasa insecure, kalau misalnya kita nggak berproses ya kita bakalan ada di titik itu aja. Kita nggak bakalan sampai di titik 8 kalau kita nggak ngelewatin titik 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu. Makanya dari sekarang mulailah bergerak. Jangan stuck aja. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Yang penting berubah. Perubahan itu adalah bukti nyata, guys. Perubahan itu bukti nyata dari apa yang udah kita jalanin selama hidup. Kalau misalnya kita nggak berubah dan kita masih gitu-gitu aja, itu percuma sih. Apalagi bertambahnya umur, bertambahnya usia, mindsetnya harusnya semakin matang. Tapi kalau misalnya dari diri kita nggak ada berusaha untuk berubah, itu bakal percuma. Kita bakalan terus ngerasa insecure, kita bakal terus ngerasa kurang. Walaupun aku kadang juga aku manusia biasa yang masih juga ngerasa insecure, tapi aku selalu berusaha untuk jadi the best version of me gitu, kayak versi terbaik diriku dengan cara ikut ini, ikut itu, bisa kayak sekarang aku bisa belajar buat jadi pemateri webinar walaupun ini tugas. Tapi menurut aku ini juga perubahan yang bagus untuk aku lakuin gitu. Yang penting berubah aja, guys. Perubahan berproses gitu sih kalau menurut aku. Oke, mungkin yang lain masih ada yang mau ditanyain atau semuanya udah jelas. Yang penting kalau dari aku balik lagi, kita ulang lagi. Perbaikin sosial media kamu sih. Kalau misalnya kamu pengen ngerasa karir di masa depan kamu itu penting, ubahlah dari sosial mediamu. Walaupun emang kita juga pasti sadar nggak cuman dari sosial media aja, tapi HR juga pasti bakal ngelihat apa yang kita punya, apa yang kita milikin, apa yang pernah kita lakuin. Tapi sosial media juga penting, guys. Karena biasanya apa aja yang tadi aku sebutin beberapa itu pasti kita share di sosial media. Oke, mungkin karena waktunya juga udah melebihi ya, guys. Jadi mungkin terima kasih banyak. Sekian dari aku. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Karena aku juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. I'm not a professional karena aku juga masih mahasiswa. Aku masih banyak belajar. Bahkan mungkin apa yang aku share juga belum tentu 100% benar. Tapi aku berharap semoga apa yang aku share hal-hal baiknya bisa kalian tangkap dan bisa kalian serap juga dengan baik. Kalaupun memang ada yang salah, ada yang buruk, bisa kalian buang jauh-jauh. Makasih banyak udah sempetin waktunya dan ikut sampai akhir, udah 1 jam lebih. See you on next webinar. Thank you, bye-bye.